Ya, ini lagi blocking dulu biar kelihatan di kamera. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi yang belum tahu, itu doa waktu Nabi Musa menghadapi Firaun. Tapi tenang aja ya Bapak Ibu, bukan Firaun. Karena Nabi Musa pun ketika menghadapi Firaun, dia tahu musuh terberatnya bukan Firaun. Musuh terberatnya adalah dirinya sendiri. Merasa lebih mulia gitu ya, merasa ragu-ragu, merasa takut. Itu yang harus dia kalahkan ketika mau menghadapi Firaun gitu. Apalagi yang mau dipaparin ini ya berat gitu. Enggak, tapi jangan kita bikin berat. Bapak Ibu silakan sambil aktivitas yang lain. Anggaplah saya di sini ngomong sendiri gitu. Cengeng-cengeng. Kalau Bapak Ibu kebetulan dengar, waduh alhamdulillah gitu ya. Ya, jadi berdiri saya di sini eh, dalam rangka bukan tim RP Mas Dani, saya nggak pernah jadi tim RP, nggak pernah ngerasain honornya alhamdulillah. Tapi DL-nya udah, ya, waktu itu udah sempat. Cuman dalam kerangka reformasi birokrasi iya, ya karena salah satu nggak tahu saya apa indikatornya atau apa gitu parameternya, salah satunya ya pemberantasan korupsi juga. Dan yang teman-teman bagian keuangan lakukan saat ini pun juga bagian dari hal tersebut ya. Ada CMS, ada kemarin DJP, aplikasi Sakti itu juga bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam transaksi keuangan. Saya Sastio Darmawan, saya pengelola pengadaan barang jasa. Kalau teman, ya alhamdulillah saya sekjen. Jadi ya, tapi kalau sekjen belum bukan kementerian lain ya, jadi belum bisa dapat langsung ya. Tuh kan keskip gue. Ya, bukan dalam rangka RB tadi, tim RB bukan pemenuhan data dukung RB, tapi memang dalam kerangka reformasi birokrasi. Iya. Saya pengelola pengadaan. Kalau teman-teman mungkin sering dengar ya di berita-berita gitu, kasus korupsi terbanyak sekarang yang di pengadaan. Kalau suap udah menurun gitu karena layanan publik udah banyak yang online sekarang. Alhamdulillah ya. Gara-gara itu jadi kayak seolah-olah kasus pengadaannya jadi lebih tinggi gitu. Padahal bisa aja waktu era-era sebelumnya sebenarnya porsinya sama. Nah, cuman ini jadi tantangan ya bagi semua pihak, dan yang lebih berat lagi tantangan bagi pelaku pengadaannya sendiri. Salah satunya saya. Nah, yang mendorong memotivasi saya untuk salah satunya untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian hari ini adalah ya untuk itu ya, dalam agenda itu. Selain itu juga saya sedang mengajukan mohon mendaftarkan diri sebagai penyuluh anti korupsi pertama. Jadi teman-teman aku mungkin pernah ya ada di bagian kedua itu kegiatan juga tuh, saya pernah ikut. Saya ingat banget penyuluhnya namanya Pak Indra Furkon. Saking saya ingat banget apa yang dia sampaikan sampai saya ingat nama langsungnya, dan masih temenan sampai sekarang dari KPK ya. Dan saya mau mengikuti jejak beliau nih ceritanya. Jadi penyuluh anti korupsi pertama. Ceritanya di tahun 2021 waktu Covid, saya kena Covid dan harus isolasi mandiri kan. Gabut nih, ngapa-ngapain, ikutlah pendidikan dasar anti korupsi. Dan dari situ saya belajar betapa ternyata selama ini yang saya anggap enteng ya, dampak masif dari korupsi itu ternyata dampaknya sangat serius, dan kebanyakan dari kita menganggap lazim, kebanyakan dari kita menganggap gue nggak berperan, nggak punya peran yang apa ya penting, atau gue nggak punya peluang untuk berperan dalam pemberantasan korupsi. Tapi ternyata setelah mengikuti pendidikan itu wawasan saya berubah. Boleh langsung ke halaman berikutnya, Mas Hendar. Nah, sambil berjalan boleh Bapak Ibu bantu ya scan bukti kehadiran. Ya, jangan khawatir karena masih banyak QR code berikutnya.
Ini teman-teman BUMN yang udah ikut kemarin, tolong pura-pura nggak ikut ya, belum pernah ikut ya. Nggak usah, karena double nanti. Saya bukan ini ya, memanipulasi data, ini udah menjadi penyuluh anti korupsi masih manipulasi data. Jangan ya, yang udah ikut nggak perlu. Sudah? Kalau sudah boleh di next Mas Hendra. Jadi Mas Hendra boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada pretest. Pretest yang teman-teman mungkin nggak terlalu sibuk, boleh ambil pretestnya silakan. Tapi ngerjainnya sambil saya ngomong aja ya, karena waktunya terbatas. Ada 15 soal dan ini menjadi syarat wajib bagi penyuluh anti korupsi kalau mau mengajukan data dukung. Setiap penyuluhan ada pretestnya. Sudah di scan semua? Belum? Ya. Kalau yang memang lagi sibuk nggak perlu nggak apa. Ya. Yang lagi ada luang aja waktunya. Karena soalnya ada 150 kan? Enggak. 15 dari 15 soalnya. Oh ya, nggak bisa. Oke, sudah ya. Kalau sudah saya masih ada yang scan. Oke. Teman-teman PPPJ juga yang sudah nggak perlu lagi ya. Oke, sudah ya. Lanjut ke page langsung 55 aja mas. Page 55. Ini terlalu panjang mana paparannya. Ya kalau berbicara soal anti korupsi, page 55 sudah yang ada dampak masif korupsi gambarnya. Sorry benar. Ya, saya langsung skip ke sini karena kalau ngomongin definisi delik, saya kayak ngegaramin air laut ya. Teman-teman di Kementerian Hukum banyak mayoritas sarjana hukum gitu. Dan ahli hukum kayak nggak perlu lah saya sampai yang mendalami yang itunya. Cuman yang saya pengen tekankan adalah pertanyaan mengapa kita harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Boleh di next? Ya, pertama alasan yang paling mendasar adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Di sini tulisannya negara ini merdeka bukan cara menyuap penjajah. Terus kenapa kita harus meneruskan perjuangan dengan suap penyuap? Dengan cara-cara yang kotor gitu. Founding fathers kita mencurahkan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan, maka sepatutnya kita pun meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mewujudkan cita-cita negara yang ada di permukaan bumi yang keempat. Ya, itu alasan pertama. Alasan kedua, sorry, alasannya next slide berikutnya. Nah ini pendalamannya. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Paling tidak, masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal, yakni masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Komponen negara itu ada tiga. Yang pertama pemerintah, terus kita sebagai masyarakat, dan pelaku usaha atau swasta. Nah, keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kinerja dan kerjasama ketiganya. Kalau tiganya tidak berperan aktif, percuma. Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Lanjut. Nah, ini alasan kedua, korupsi marak di aparatur pemerintahan. Makanya kita sebagai aparatur sipil negara, tadi kalau sebagai warga negara aja udah wajib ya, apalagi sebagai aparatur sipil negara, kewajibannya tambah tinggi. Ya, padahal sekedar mengingatkan teman, mengingatkan bawahan, nah yang berat mengingatkan atasan ya, itu eh, kadang sulit kita lakukan. Ya, kenapa kita harus lakukan? Karena korupsi ini bukan kejahatan yang dilakukan perorangan. Jadi kalau menurut saya pelaku koruptor ya, sorry ya, itu penjahat yang cemen ya. Kalau Paulo mungkin sering menangani kasus-kasus kejahatan gitu ya, pidana.
perampokan, ada perampokan yang tunggal sendiri bawa senjata, itu lebih berani daripada koruptor. Karena koruptor itu pasti berjamaah, nggak mungkin sendiri. Ya kalau di berita-berita ada OTT ketangkap tangan satu orang, ya itu cuma salah satunya, pasti ada rombongannya. Dan korupsi yang berjamaah ini bisa dilawan dengan berjamaah juga. Sayangnya kita nggak kekurangan orang baik. Banyak teman saya yakin Bapak Ibu di sini semua orang baik, tapi sayangnya kita semua masih diam. Sudah waktunya kita speak up. Ya, merdeka kata Bapak. Lanjut. Ya, negara apa? Kalau kata ada dua versi, ada yang bilang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, negara ini hancur bukan karena kekurangan orang baik, tapi karena orang baik pada diam. Yang terakhir, yang ketiga adalah kewajiban umat beragama. Nah, ini gambarnya, mohon maaf kalau ada yang agak-agak mirip ya. Ya, jadi ceritanya, kenapa gambarnya gambar monyet? Dulu ada kaumnya Nabi Musa, Yahudi lah, bangsa Yahudi sekarang namanya. Dia diperintah sama Tuhan, setiap hari Sabtu nggak boleh aktivitas dunia, nggak boleh kerja. Ibadah, hari Sabtu khusus ibadah, dari pagi sampai malam, ya. Besoknya boleh kerja lagi. Cuman si bangsanya Yahudi ini, kaumnya Nabi Musa lah, saya lebih mengucapnya. Dia ngakalin karena sebagian besar dia, profesinya nelayan, dan ternyata setiap hari Sabtu ini ikan-ikan udah banyak kumpul di laut, gampang ngambilnya dibandingkan hari-hari lain dari Minggu sampai Jumat ya. Nah ini diakalin, Jumatnya dia pasang jaring, Sabtunya mereka ibadah, Minggu pagi itu jaring diangkat. Jadi banyak ikan ke jaring, diakalin. Nah, kaumnya Nabi Musa ini terpecah jadi tiga golongan. Pertama yang tadi yang masang jaring. Yang kedua yang tahu kejadian itu dan berusaha menasihati saudara-saudaranya yang masang jaring. Yang ketiga yang dia tahu tapi diam aja. Yang diam aja bilang ke yang nasihatin, udahlah nggak usah lo urusin kayak gitu mah, biar aja mereka begitu, kita mah ibadah aja. Ternyata Tuhan marah dan kaumnya Nabi Musa dikutuk. Ada dua golongan yang dikutuk. Yang pertama yang masang jaring tadi, yang kedua yang tahu tapi diem aja. Jadi saya nggak mau, saya nggak mau meskipun sekarang udah nggak ada lah kutuk-kutukan gitu ya kayak zaman sang kuliah kayak gitu, nggak ada lah ya. Tapi saya yakin kalau kita melakukan itu, mungkin martabat kita lebih rendah dari binatang. Jadi jangan diem aja guys. Ya, lanjut. Nah ini dampak masif korupsi. Lanjut. Pertama dari bidang hukum, ya, kepercayaan rakyat kepada lembaga negara hilang. Ya mungkin ini udah jadi stigma ya di masyarakat. Yang kedua, korupsi di bidang pendidikan, kualitas SDM menurun, banyak pengangguran. Yang ketiga di bidang sosial, kriminalitas meningkat, ya, disparitas kemiskinan semakin besar. Terus dampak korupsi di bidang ekonomi, ini investasi lesu. Jadi kebayang ya kenapa IKN agak lambat gitu, mungkin karena ini ya, IPK Indonesia, IPK itu indeks persepsi korupsi turun. Tahun 2021 Indonesia IPK-nya 38. 2022 kemarin awal Januari dirilis turun jadi 34. Ya. Negara-negara tertinggi IPK-nya ada Finlandia, Denmark, Swedia, bahkan Singapura itu termasuk 5 negara tertinggi. Kita kalah sama Singapura. Tapi kebaca lah ya, kebayang kita kalau ke Singapura kotanya kayak apa gitu. Ya mungkin itu salah satu parameter yang kalau Indonesia bebas korupsi kita mungkin bisa sebagus Singapura. Lanjut. Nah ini dampak korupsi di bidang lain, ada di bidang kesehatan. Baru-baru ini ada korupsi bansos ya. Korupsi aja udah salah gitu. Ketika korupsi di bansos, ya ampun, tega banget ya. Orang lagi susah butuh bantuan di korupsi. Dampak korupsi terhadap pembangunan. Nah ini ada contohnya waktu itu rubuhnya jembatan di Kutai Kartanegara. Ya, tadinya jembatan itu berfungsi sebagai penghubung satu daerah ke daerah lain dan bisa
paling parah ada yang terakhir, dampak korupsi terhadap budaya. Bayangin kalau korupsi ini udah jadi lazim gitu. Udah biasa, saya ngurus ini pasti pakai uang biar cepet. Kayak dulu kalau saya bikin SIM pasti itu bikin SIM A, bikin Z ya. Karena susah cuy ya. Figur itu apa? Angka 8 zigzag susah. Eh, Bagus gak disuruh itu mas, tong setan. Iya, kalau itu udah nyerah gue. Ya itu kalau semua jadi lazim, jadi biasa, kan gini deh, paling gampangnya secara probabilitas hari ini kita mungkin udah biasa, kita biasa nih melakukan korupsi, tapi mungkin besok kita jadi korban gitu, dan kita jadinya saling bunuh membunuh kalau kayak gitu, kan jadi ngeri ya. Lanjut. Nah ini ya, ini sebenarnya nanti akan masuk ke alasan keempat kenapa kita harus ikut serta memberantas korupsi, karena kemiskinan. Ya, alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan di masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita. Dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan, pendidikan yang buruk, akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jalan korupsi. Saya ingat ada komika namanya Marcel Widianto. Saya suka dengerin stand up comedy. Dia itu materinya selalu tentang kemiskinan dia waktu kecil. Jadi kalau dengerin stand up dia tuh kayak ingat masa kecil saya. Masa kecil mungkin sebagian besar dari kita semua. Saya dulu mikir, kita miskin gitu, atau beberapa dari bapak ibu yang pernah merasakan di bawah garis kemiskinan, berpikir miskin ini karena gaji kami kecil, gaji orang tua kita kecil, dan kita nggak mampu membeli barang kebutuhan sehari-hari yang harganya sebenarnya mungkin nggak mahal. Tapi ternyata setelah belajar ikut pendidikan anti korupsi di KPK, harga barang itu sebenarnya harga barang yang tidak normal. Sebenarnya mungkin gaji orang tua kita, pensiunan kakek nenek kita cukup untuk memenuhi kebutuhan, cukup untuk bayar sekolah, cukup untuk bayar fasilitas kesehatan dan lain-lain. Cuma karena proses layanan publiknya dikorupsi, biaya produksinya dikorupsi, perizinan perusahaan dikorupsi, harganya jadi naik. Jadi kita nggak mampu, jadi kita kayak miskin. Yang miskinin kita siapa? Lanjut. Ya, ya kan kayak gantung-gantung gitu biar keren. Ya, ya ini jenis-jenis kemiskinan. Lanjut. Nah, inilah alasan terakhir kenapa kita harus ikut serta memberantas korupsi. Cukup jadi manusia. Kita mungkin bukan warga negara yang paham banget undang-undang anti korupsi, undang-undang tipikor, undang-undang KPK, enggak lah, kita nggak sampai segitunya. Kita mungkin bukan PNS, bukan ASN. Kita mungkin juga nggak dekat sama Tuhan, nggak dekat sama agama, tapi cukup jadi manusia aja. Karena bisa jadi yang miskin itu saudara kita sendiri. Bisa jadi sekarang kita mampu, besok kita miskin. Bisa jadi anak cucu kita yang miskin nanti. Jadi ini alasan yang paling gampang kenapa kita harus ikut serta dalam memberantas korupsi. Lanjut. Ini lanjut aja biaya sosial korupsi. Terus ya sebenarnya kalau teman-teman baca di berita-berita atau nonton berita, yang di berita ditonjolkan kerugian negara diakibatkan korupsi bansos itu berapa miliar gitu. Nah itu baru biaya eksplisit. Biaya-biaya lainnya yang nggak pernah kita tahu dan tapi kita tanggung adalah 2, 3, 4. Biaya implisit, biaya antisipasi, dan biaya akibat reaksi. Lanjut. Nah ini biaya eksplisit tadi yang merupakan nilai uang yang dikorupsi. Biaya antisipasi itu anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satunya yang saya lakukan di sini. Kebetulan sih kalau ini nggak pakai biaya ya. Tapi banyak di sana, di luar sana sebenarnya yang sudah teman-teman penyuluh anti korupsi lakukan, KPK lakukan, bahkan Kumham lakukan, itu butuh biaya. Stranas PK, AHU ini jadi salah satu suksesornya Stranas PK. Aplikasi Beneficial Ownership itu bikin aplikasinya berapa? DL-nya berapa? Konsinyernya berapa? Honor PPK-nya berapa? Kan harus itu. Terus biaya reaksi terhadap korupsi, biaya peradilan, biaya konsumsi warga binaannya, bahan makanan di tahanannya, kan itu yang kita nanggung. Dan biaya opportunity
tulis implisit korupsi. Ini yang tadi cerita kayak rubuhnya jembatan di Kutai Kartanegara. Tadinya jembatan itu untuk mengembangkan ekonomi di suatu daerah, karena itu rubuh, ekonominya lumpuh. Proyeksi yang tadinya ekonomi tumbuh di daerah tersebut jadi gagal. Dan kerugiannya siapa yang nanggung? Next, lanjut. Ya, catatan KPK dalam rentang 2001 sampai 2012, kerugian eksplisit akibat korupsi itu oleh 1.842 koruptor mencapai 168 triliun. Sementara hukuman final yang dijalani oleh koruptor hanya 15 triliun. Sisanya kita yang nanggung, guys. 153 triliun. Jangan-jangan ya teman-teman apa sih? Kepengenannya apa yang belum tercapai sekarang? Punya mobil, punya rumah, punya handphone. Jangan-jangan kan nggak sanggup itu ya karena ini. Dan tapi jangan-jangan juga kita turut serta dalam meningkatkan ya mendukung upaya korupsi ini. Oke, lanjut. Ya akibatnya karena korupsi didiamkan, terus dampaknya sudah mungkin kita juga rasakan, dan mungkin saudara-saudara kita yang kurang beruntung lebih merasakan. Akhirnya persepsi internasional terhadap kita ya jatuh. Investasi asing sulit masuk. IPK kita tadi menurun. Lanjut. Ya lanjut. Dari dampak korupsi yang sudah kita rasakan, dan tadi alasan-alasan mengapa kita harus ikut serta memberantas korupsi. Saya tanya ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia? Bukan membantu saya, tapi membantu kita semua yang mungkin jadi korban ikut memberantas korupsi. Gak usah jawab, gak usah, emang ini ceritanya kayak gitulah mimiknya lah ya. Jawab aja dalam hati ya. Jika iya, apa yang harus kita perbuat? Saya mau ngutip, ini terakhir, saya mau ngutip perkataannya Abdullah Gimnastian. Lanjut dulu. Ya kalau ini yang dicetuskan oleh George Taylor. Jadi kalau mau bikin rencana aksi harus pakai metodenya namanya SMART. Tapi kita nggak usah sesmart itulah. Lanjut. Nah, SMART itu apa ini? Specific, measurable, attainable, relevant, timely. Lanjut. Next, terus. Ini contoh saja. Contoh. Nah, kita nggak perlu sesmart itu lah. Kita cuma perlu ini. Lanjut. Nah, 3M. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini. Bisa jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang remeh, ternyata itu jauh dari sikap integritas. Malah lekat dengan korupsi. Misal, ATK-nya dibawa pulang. Apa ya? Saya kalau mau mengatakan dilihat di Bagani jadi gimana gitu. Mantan Kasubag penata usaha dan dulu yang berusaha keras menata BUMN dengan lebih baik. Ya, terus mulai dari diri sendiri ya. Kita nggak perlu mungkin kalau menasehati orang lain itu agak sulit. Cobalah dengan diri sendiri. Bisa jadi kita jadi role model tanpa ngomong, tapi bisa jadi inspirasi ya, bisa jadi teladan. Dan mulai dari sekarang, jangan tunggu besok. Gak perlu hal yang berat-berat, hari hal yang kecil. Tahun ini resolusinya apa? Misalkan tadi ya kurangin nonton Netflix di kantor, pakai PW kantor, misalkan. Kok banyak yang gitu ya? Misalkan. Nah, ya sama aja kok kawan. Ya ini ada Mas Didi nih. Coba Mas Didi track kitanya Mas, biar kita dicek. Ya, paling banyak diakses apa? Ya. Ya ini saya ngomong buat diri sendiri juga ya, bukan buat teman-teman semata-mata. Lanjut. Nah ini success story, masih ada waktu nggak Mas? Jam Mas? Masih ya sedikit. Bagaimana saya memulai perubahan? Jadi saya kerja di pengadaan dari tahun 2009 sama Mas Bedu dulu. Ini senior saya. Tapi dia alhamdulillah nggak pernah ngajarin yang nggak benar lah. Ini salah satu senior yang baik. Yang nggak baik banyak. Nah,
Boleh di next. Pertama yang saya lakukan, tapi ini saya nggak berangsur, nggak sekaligus ya, jadi berangsur-angsur. Dan ini karena dukungan istri saya. Jadi kalau nggak ada dia, saya nggak berubah. Ya, ini inspirasi saya. Ya. Pertama, pahami konsep rezeki. Saya harus berani katakan saya adalah pelaku korupsi. Karena saya kerja di pengadaan dari 2010 sampai 2000 sekarang. Efek. Nggak mungkin nggak kena. Ya kan? Nggak mungkin nggak kena. Tapi pelan-pelan saya belajar ya. Tadi pendidikan dasar anti korupsi, terus istri saya yang sangat memotivasi saya. Banyak hal, banyak gurunya nggak harus ustadz, nggak harus guru. Teman-teman pun bahkan jadi guru meskipun dia bukan dalam kapasitas mengajar. Saya pertama memahami konsep rezeki. Kalau teman-teman dulu waktu SD pernah belajar siklus air ya. Air itu kalau mau hujan ya nguap dulu kan dari air laut, terus ada kondensasi, terus dia jadi cadangan air di atmosfer, terus jadi es salju, jadi limpasan dan begitu seterusnya. Jadi hujan ya paling gampang dulu adalah awan jadi hujan terus jadi air laut lagi. Pernah nggak teman-teman bayangin air hujan yang jatuh, ini udah lama nggak hujan ya, mudah-mudahan kita diberikan hujan. Air hujan yang jatuh di misalkan di tempat ini itu dari titik air laut yang mana? Nggak tahu kan? Itu siapa yang ngatur? Tuhan. Betul. Jadi uap air laut itu analogikanlah sebagai kebaikan kita. Jadi kalau mau berbuat baik aja seterusnya, Tuhan gak bakal ngapusi gitu ya mas ya. Pasti Tuhan balas karena rezeki kita udah dijamin. Karena selama ini yang saya pahami tentang rezeki adalah gue kerja ya, maka gue berhak dapat balas jasa atas kerjaan gue. Terus kalau gaji gue kurang, gue selama ini gue merasionalisasi gaji gue kurang jadi gue sah-sah aja menerima gratifikasi. Padahal nggak gitu. Rezeki itu nggak selalu dari gaji. Saya ada satu cerita lagi. Saya punya channel YouTube. Sebenarnya bikinnya itu dulu ya iseng-iseng aja ya. Di situ kontennya salah satunya adalah tentang pengadaan. Jadi saya sering dapat tugas pengadaan. Saya pikir ini bagus kalau saya dokumentasikan dan siapa tahu teman-teman yang lain perlu. Akhirnya saya upload tuh di YouTube tutorial-tutorial misalkan tender, evaluasi, seleksi dan lain-lain. Ternyata yang nonton banyak ribuan dari berbagai daerah di Indonesia. Saya nggak pernah nyangka itu bakal ditonton ribuan karena saya pikir videonya amatiran banget lah. Kamera yang goyang-goyang, suaranya gresek-gresek gitu. Ternyata video itu ya ditonton banyak orang dan ada satu orang pengadaan, pelaku pengadaan, dia Pokja gitu, di daerah Medan, Binjai, menghubungi saya lewat YouTube. Gitu. Pak, saya butuh sharing dari Bapak. Saya nggak pernah nyangka video itu bermanfaat ternyata bagi orang lain. Tapi mulai dari situ saya ini ya, menyadari ini. Lu berbuat baik aja dulu. Nanti Tuhan akan balas kebaikan. Salah satunya itu. Gua upload YouTube video YouTube yang tentang tutorial Ramadan. Ternyata orang butuh dan dia manggil saya ke Medan. Itu haru birunya bukan main karena pada saat itu ketika pas itu kita lagi butuh pengeluaran yang agak banyak gitu dan wah itu momen paling mengharukan dan paling memantapkan ini ya pemahaman saya tentang konsep rezeki. Itu sekilas saja. Lanjut. Yang kedua yang saya lakukan adalah pahami konsep ketuhanan. Tadi Tuhan ngejamin rezeki kita, Tuhan menghidupkan kita, mematikan kita, bahkan daun jatuh aja itu atas kehendak Tuhan. Terus kenapa kita harus takut? Terus kenapa kita harus takut ngomong jangan Pak, jangan terima, Pak jangan lakukan itu, Pak sudahlah Pak, berhenti. Jangan takut kehilangan jabatan, jangan takut kehilangan rezeki. Tuhan melingkupi semua kehidupan kita.
pahami konsep penciptaan. Teman-teman tahu diciptakan di dunia ini untuk apa? Gak usah jawab, yang udah itu. Ya, buat ibadah doang. Itu dari versi agama Islam. Tapi saya yakin di kitab-kitab yang lain sama. Ya, Tuhan menciptakan kita cuma buat ibadah. Terus ngapain kita kerja? Ngapain kita cari uang? Ngapain kita ngumpulin kekayaan? Ya itu sarana untuk kita terus beribadah. Ibadahnya kalau yang muslim mungkin sholat 5 waktu. Tapi kalau yang non muslim mungkin ya dengan caranya masing-masing. Ya, anak-anak kita lahirkan, kita didik untuk meneruskan pesan-pesan ini ke generasi berikutnya. Kehidupan yang sebenarnya bukan di sini, kehidupan yang sebenarnya nanti di kehidupan berikutnya. Jadi ayo, ya, ini contoh saja yang saya lakukan, yang saya coba pahami dalam hati saya dan saya coba terapkan dalam kehidupan. Saya share ke istri saya dan anak-anak saya, ke keluarga saya. Bisa jadi teman-teman punya pendekatan masing-masing. Kalau saya kan pendekatannya terlalu agamis ya mungkin. Tapi teman-teman saya yakin punya pendekatan yang lebih masuk ke teman-teman supaya teman-teman yakin bisa ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Lanjut. Ini tujuan akhirnya ya. Lanjut. Ya pertama pasti nanti pembangunan lancar, pendidikan maju, pelayanan kesehatan baik. Lanjut. Dan cita-cita negara bisa terwujud. Lanjut. Ya, saya bicara kayak gini bukan berarti saya merasa diri paling sempurna, merasa sudah paripurna ya. Justru dengan ini semakin mengkoreksi diri gitu. Di AHU ini ada ahli pembangun integritas. Ahli membangun integritas eksekutif, ya betul Mas. Pak Dirjen. Kalau kita udah menyandang gelar itu, seharusnya kita semakin kalau padi makin berisik semakin beruntung ya. Jadi saya ngomong kayak gini bukan berarti saya merasa paling suci, paling benar. Bahkan teman-teman mungkin lebih layak berdiri di sini sharing tentang hal ini daripada saya. Tapi karena saya punya kesalahan yang mungkin paling besar di antara teman-teman semua di periode lalu kehidupan saya merasa wajib. Bukan untuk membersihkan diri, mensucikan diri, itu urusan Tuhan. Tapi saya punya kewajiban tadi. Kita punya sama-sama kewajiban untuk saling nasihat-nasihat. Teman-teman punya cara masing-masing, punya medan dakwah masing-masing, silahkan lakukan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Lanjut. Ya ini ada post testnya, silahkan yang mau ikut aja boleh. Silahkan yang mau ikut boleh. Masih 15 soal kok, saya nggak nambah. Sudah di-scan semua? Sebenarnya kalau mau nilainya 100 tadi paparannya harus dipaparkan semua ya. Karena 15 soal itu mewakili semua paparan yang ada di sini. Sudah di-scan ya? Oke, kalau sudah boleh di next. Setelah nanti post test, mohon mengisi evaluasi kegiatan penyuluhan. Tentunya masih banyak kekurangan dari saya. Saya berharap kita bisa jadi satu komunitas, komunitas ASN anti korupsi gitu, ASN Kumham. Oh iya, saya mau promo juga di Kumham ini ternyata ada komunitas namanya Kumham Muda. Jadi saya ikut penyuluh sertifikasi penyuluh anti korupsi ini karena didorong oleh komunitas ini. Dan memang ternyata isinya anak-anak muda ya, saya berasa tua sendiri di situ. Dia yang menggagas, ayo kita bareng-bareng ikut penyuluh anti korupsi. Tapi sayangnya ini mungkin belum melembaga ya, jadi masih kayak grup-grup anak-anak Kumham yang mungkin masuk di tahun 2021-2020-an lah ya. Salah satunya timnya Mas Ajun, Mbak Elsa. Ya, itu bagus mereka, kita perlu dukung. Ya saya kira itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Yang datang pasti, yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala dan
Oke, permisi. Mangga. Ya.